This is Cindy. She loves to eat and taste new foods, but she's unhappy. She needs unique and interesting culinary guidances. But she doesn't have references. She likes to explore food cooking. She wants to get them online because till now she haven't heard about Binus TV. This is what you will get in www.binus.tv. Interesting culinary exploring guidelines, food cooking process with great presentation, reliable information about product, place, and price, and it's diversely you. Want to learn more? Here's the opening of Icip Icip. The show is presented by a communicative host. It shows the cooking process of the food. There's food testing segment 2. So now, Cindy can be happy again because she got informative culinary guides. She got to see the cooking process too. Our show is visually tasty. And what about you? Join our culinary adventure on www.binus.tv. Oke, ya. Jadi Pak Chandra kita lanjut lagi ya. Baik. Kalau saya banyak pelajari tentang kisah perjuangan Bro itu luar biasa. Jadi di mana satu titik itu ada badai ya, sehingga bisa menginspirasi tulis buku ini badai pasti berlalu. Ya. Dan satu hal adalah dulu selalu satu moto yang luar biasa, tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Jadi
saya rasa pasti banyak sekali tantangan, badai, kepahitan yang dialami. So bisa ceritakan the turning point yang paling parah Bapak alami waktu itu kapan? Jadi sebetulnya masalah yang saya hadapi itu tidak pada usianya, karena pada usia segitu manusia kalau diberikan tantangan atau badai atau benturan yang sangat berat di usia seperti itu, kebiasaannya atau rata-rata orang ngapain? Betul. Nah itu yang menjadi masalah. Nah tetapi saya nggak bisa lari dari kondisi, karena waktu itu di usia berapa? Di usia 22. 22. Iya, jadi waktu itu akhirnya tahun 98 akhir. Ya, usia 22 itu puncak-puncaknya itu adalah ketika saya harus memutuskan 3 hal. Pertama, saya harus menyelesaikan studi S1 saya. Ya, karena kalau saya masih kuliah. Waktu itu setelah 1,5 tahun pasca seminar, IP saya langsung loncat jadi 3, ya karena waktu itu sadar gitu loh, saya harus cepat selesaikan kuliah, bukan untuk apa. Jadi banyak mahasiswa itu nggak tahu tujuan kuliah untuk apa, untuk kejar nilai, setelah tamat bingung mau ngapain gitu ya. Tapi akhirnya saya sudah sadar bahwa tujuan kuliah itu untuk saya itu menyenangkan orang tua. Salah satunya untuk menghormati dan menghargai jerih payahnya impian orang tua. Yang sudah setengah mati berjuang dari pagi sampai malam untuk supaya saya bisa kuliah. Nah, saya tidak menghormati itu sama sekali. Dan saya harus bisa memberikan apresiasi atau penghargaan kepada orang tua atas jerih payahnya itu. Akhirnya itu yang pertama. Yang kedua, saya waktu itu ditunjuk karena kami waktu itu perusahaan kami ada masalah, sehingga saya harus memutuskan untuk merintis usaha baru bersama guru saya, Dr. Andrew Ho, yang waktu itu saya ditunjuk untuk pemasaran di seluruh Indonesia bagian timur. Jadi Indonesia untuk Surabaya, timur semua. Indonesia, pusatnya dari Surabaya, itu sampai ke Kaltim, sampai ke Sulawesi, Bali, Lombok, NTB, NTT, sampai ke Papua, Ambon dan sebagainya. Nah waktu itu saya ditunjuk pada usia 22 tahun, karena waktu itu kan saya sudah mencapai salah satu peringkat manajer tertinggi. Jadi saya dipercaya untuk bisa mengemban tanggung jawab itu di usia 22 tahun. Itu yang kedua. Saat itu kami merintis nggak ada kantor. Semua keterbatasan nggak ada. Berarti waktu itu di saat kesadaran untuk kuliahnya meningkat. Betul. Sambil kuliah dan satu sisi harus pegang satu tanggung jawab yang besar di bisnis. Nah, dan ditambah lagi satu badai. Ditambah lagi yang ketiga, ini yang paling berat. Yaitu karena waktu itu yang menjadi badai itu adalah karena ibu saya itu ada usaha, tapi usahanya ditipu sama partnernya. Nah, waktu itu ditipu nilainya 500 juta rupiah. 500 juta itu dengan kurs 1.700. Bukan kurs 10.000. Atau kurs 15.000. Jadi kalau dikalikan dengan skala tinggal dikalikan 5 aja. Nah, usia 22. Nah, jadi itu nggak masalah, ditipu nggak masalah. Tetapi yang paling pelik, yang paling pedih adalah dalam 4 bulan kemudian ibu saya itu meninggal dunia. Jadi karena trauma dan sebagainya. Jadi waktu itu ibu saya meninggal itu gara-gara stres ya. Sedih karena terus orang kemudian, ngutangin malah orang bilang nuduh ibunda yang ngutang. Nah yang menjadi masalah adalah waktu itu biaya rumah sakit, ibu waktu itu terkena satu sakit yang namanya encephalitis. Itu satu virus yang menyerang otak. Dalam waktu cuma hitungan minggu, sel otak itu rusak semua. Jadi orang yang asalnya ingat tiba-tiba seperti kayak linglung. Dan waktu itu saya tahu Pak Chandra lagi fight satu posisi director, dan waktu itu malah sudah capai director, malah ibunda sudah nggak ada. Itu yang menjadi masalah di situ. Dan itu usianya baru 22 tahun. 22 tahun. Jadi waktu itu melewatinya bagaimana? Waduh, saya pasti yang namanya depresi pasti, bingung, putus asa, sedih, kecewa. Nah, yang terpukul adalah bukan 2 masalah yang tadi di awal, tapi yang terpukul adalah saya harus kehilangan orang yang paling mensupport saya. Itu yang paling berat. Orang yang itu saya diharapkan pengen bahagiakan ya. Karena fight kerja keras pasti pengen bahagiakan orang tua. Karena saya sudah bilang sama ibu, nggak usah lagi pikirin hutang. Mari kita berjuang untuk tinggalkan hutang itu. Mari kita mulai berjuang dengan karir yang baru. Kuncinya di situ. Jadi itu usia 22 tahun saya berjuang mati-matian untuk bayarin hutang dengan harapan ibu bisa menikmati hasil kesuksesan saya. Nggak taunya meninggal. Itu yang jadi satu pukulan yang disebut sangat berat dan disebut badai ya. Dan dalam proses itu tentu tidak gampang, di mana satu sisi harus kuliah, satu sisi harus bekerja untuk lunasin hutang. Dan saya sempat baca pun pagi kerja, malam jaga orang tua. Itu jadi saya ngalami yang namanya satu hari bekerja kurang lebih 12 jam. Sampai jam 7 pagi, sampai jam 7 malam.
Terus malam harinya saya istirahat sejenak, terus mulai berusaha lagi sampai jam 12 malam. Wow. Jam 12 malam gantian sama saudara untuk menjaga ibu sampai jam 5 pagi. Jaga ibunda. Ya. Iya, jadi saya satu hari cuma tidur 2-3 jam. Ya, dan sempat pernah mau tabrakan karena nggak itu ya. Karena jadi capek, kelelahan. Ya. Faktor kelelahan. Oke. Dan ini tentu satu proses yang sangat-sangat itu. Nah, waktu itu titik baliknya apa? Apa yang membuat Pak Chandra bisa kembali ke track gitu? Karena sudah depresi dan sebagainya. Iya, tentu saya sampai hari itu bukan cuma depresi, tapi saya hampir bunuh diri. Saya bunuh dirinya bukan kecapean, tapi bunuh dirinya ibu saya meninggal. Yes. Itu saya sampai stresnya itu di sana. Karena yang membuat diri saya itu sangat-sangat sedih dan sangat-sangat parah itu di sana. Dan akhirnya saya putuskan, ketika ibu saya disemayamkan, ya sebelum dimakamkan, saya waktu itu sempat stres bingung. Nah, tapi yang membuat saya berubah adalah saya dapat satu mimpi. Nah, mimpi itulah yang menyadarkan saya. Dari mimpi itulah yang membuat diri saya bisa berubah dan sadar bahwa ibu saya itu ada di tempat yang lebih baik. Oke, kita tahan dulu dan pemirsa jangan kemana-mana, kita ke commercial break dulu. Ya.